di kepalamu menerangi pikiranku, tanganmu lubang bauku menembus perbuatanku, iluni sekujur tubuhku menemukan sakitku, tombakmu suramu mencairkan hatiku, begitu besar kasihmu padaku, hingga kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih buat salibmu. Engkau tahu di kepalamu menerangi pikiranku, tanganmu berlubang bauku menembus perbuatanku, iluni sekujur tubuhku menemukan sakitku, tombak suramu mentahirkan hatiku, begitu besar kasihmu padaku, hingga kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih. Ya, kasih yang lebih besar dari kasih daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang melampaui segala kesalahan kami. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga kau pilih jalan salibmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih.
kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau mengingat betapa besar karya pengorbanan-Mu di dalam setiap hidup kami. Luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Ya pada pagi hari ini yang indah ini Bapa, kami setiap umat-Mu boleh datang bersujud di bawah kaki, mau belajar menyembah Engkau, mau belajar mengagungkan Engkau, agar setiap menyembah pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Ini kami Bapa, kami mau menyambut Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang mulia. Haleluya. Kami sambut Engkau. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Oh, haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta, cintaku, dan selalu mengampunkan ampuniku, bahkan rela Kau berikan lawannya bersamaku. sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berinya hormat, berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi Dia mulia, ku angkat tanganku, Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan. Haleluya. Dia cinta,
Haleluya, Yesus.
Tuhan keindahan yang di dalam Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dalam
dipersilakan duduk. Kau berkata padaku, bukan kehendakku, namun kehendakmu kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar untukku. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar,
siksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terlekat untukku. Shalom. Puji nama Tuhan. Seharusnya pada hari ini tidak ada satu orang pun di antara umat Tuhan yang tidak datang ibadah pada pagi hari ini. Karena begitu besarnya kasih dan pengorbanan Tuhan kepada setiap kita, umatnya, Dia rela disalib demi kita. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan renungkan bersama, yaitu yang terambil di dalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu Yesaya 53. Di situ tertulis ayat 12, tapi kita akan baca satu perikop. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Mulai ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar
dan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat ada hal yang perlu kita simak, yaitu luka-luka yang dialami oleh manusia yang biasa kita pernah lihat, pernah alami. Yang pertama ketika kita, yaitu lupas kulit, yaitu karena luka gesek di dalam kehidupan kita manusia, pernah yang namanya kegores gitu ya, pernah mengalami luka gesek. Luka yang macam ini terjadi ketika kita jatuh, terjerembab, atau tergesek oleh permukaan yang kasar, misalkan aspal, pasir. Kemudian yang kedua, ketika kita terbentur kepada bahan dasar yang keras, yaitu terjadi luka lebam, luka yang terjadi karena pukulan, misalkan orang yang berkelahi ditinju, dihantam. Yang ketiga, luka sayatan, luka yang diakibatkan oleh benda tajam, entah itu pisau, entah itu cemeti, entah itu apa, kalau Madura apa? Celurit. Sayatan. Yang ketiga, luka sobek, luka yang menembus sampai kepada daging dan membuatnya sampai dagingnya hilang, terkoyak. Itu luka sobek. Kemudian luka yang tertembus sampai kepada masuk melalui tubuh kita ya, tertembus. Luka yang keenam, yaitu luka tusuk, luka yang akibat dari tusukan atau benda runcing lainnya, misalkan karena tombak, karena apa lagi, panah. Sebagian kita, dari antara kita, mungkin pernah yang namanya mengalami beberapa dari keenam luka yang saya sebutkan tadi. Tetapi Yesus Kristus mengalami yang namanya keenam luka tersebut ketika Dia menjalani via dolorosa, menjalani hukuman yang seharusnya tidak ditimpakan kepada Yesus. Dia rela mati menggantikan posisi kita sebagai orang-orang yang seharusnya pantas dihukum. Bahkan Dia tidak kenal ampun. Dia disesah tanpa ampun, tanpa henti, seperti domba yang dibawa kepada tempat pembantaian. Di situ tertulis di ayat yang kedua, penderitaan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini telah digenapi ketika Yesus menjalani sengsaranya. Dan sengsara ini cukup luar biasa, super hebat.
Tidak ada seorang pun yang di dalam dunia ini yang mengalami sengsara derita seperti yang Yesus alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pertama kali datang, hadir awal, kita melihat, menyaksikan film ataupun pujian yang dinaikkan oleh Pak Rudi tadi. Kalau kita bisa meresapi Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita akan menghargai apa yang namanya penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, betapa Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita, seluruh umat manusia. Dia memberikan nyawanya sebelum kita melakukan apa-apa, melakukan kebaikan apapun, bahkan ketika kita melakukan dosa, kejahatan kita lah yang ditanggungnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia rela disalib, Dia rela mati demi kita. Yang seharusnya kitalah yang menanggung kesengsaraan ini, yang seharusnya kitalah yang menderita, mati, menanggung maut. Karena setiap dosa dan pelanggaran itu adalah hukumannya maut. Adakah selama ini kita mengingat, selalu merenungkan hari-hari ini, ketika kita akan merayakan hari ini Jumat Agung? Ataukah kita mengalami yang biasa-biasa saja? Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang saya kasihi, dalam Filipi 2 ayat 30, Filipi pasal 2, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Inilah yang seringkali kita mau pikirkan saat ini. Sering kita mendengar berbagai kisah yang baik tercatat maupun yang tidak tercatat di dalam Alkitab, tentang tokoh-tokoh iman yang rela mengorbankan dirinya. Kita melihat contoh teladan di dalam firman Tuhan. Saat ini kita memikirkan bagaimana kita mau meneladani Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib. Dia mengasihi kita, bahkan Dia mengesampingkan kepentingan pribadinya. Demikianlah kita mau melakukan apa yang menjadi teladan Kristus, yaitu mengesampingkan kepentingan pribadi kita demi kepentingan Kristus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati, Dia tidak sama sekali menjawab ataupun menolak. Seharusnya paku yang di tangannya itu Dia bisa tolak itu. Ketika Dia harus pikul salibnya, Dia bisa tolak karena Dia Tuhan, karena Dia Allah. Cambukan, pukulan, hinaan, semuanya Dia bisa tolak. Namun kenapa Dia tidak menolak? Karena seharusnya itulah yang ditanggung oleh setiap kita. Tapi Dia mau rela memberikan dirinya. Tindakan seperti itu tidak mudah. Karena posisi Tuhan Yesus pada saat itu, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah manusia 100%. Posisinya sebagai manusia 100%, Dia hadir di dalam dunia ini untuk menjangkau, menyelamatkan kita. Jika kita berpikir bahwa kita telah berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan, adakah kita telah mengorbankan nyawa kita?
Mungkin selama ini kita menganggap diri kita sudah berjasa banyak. Adakah kita telah memberikan yang terbaik dari yang baik yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Banyak orang berpikir pengorbananku sudah sempurna, jerih payahku sudah terlalu banyak, pelayananku seolah-olah terasa cukup. Namun ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang dapat kita kerjakan dengan benar tanpa kita rela mengorbankan yang terbaik, apa yang kita miliki dari kita, untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak ada hal yang bisa menggantikan pengorbanan Kristus dengan apa yang kita miliki. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat, di antaranya yaitu rela mengesampingkan kenyamanan diri kita. Seringkali menjadi zona nyaman, zona kenyamanan, ketenangan seseorang. Kejadian 44 ayat 33. Kejadian 44 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Pengorbanan adalah tindakan memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang baik demi melakukan sesuatu yang lebih baik. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan Tuhan dan manusia. Salah satunya kisah pengorbanan Yehuda. Tindakan Yusuf di ayat yang pertama membuat para saudaranya terpaksa kembali ke Mesir karena pialanya kedapatan ada di karung Benyamin. Saat sampai di rumah Yusuf, mereka mendapati kenyataan bahwa Benyamin harus dihukum menjadi budak dengan tuduhan dia telah mencuri pialanya. Di ayat yang ke-17, Yehuda tahu anak dan istrinya di rumah menantikan kedatangannya, namun dia memilih mengorbankan dirinya, menggantikan posisi adiknya, karena tahu Benyamin sangat berharga bagi ayahnya, yaitu Yakub. Yehuda tahu Yakub bisa mati karena sedih yang berlebih di ayat yang ke-31. Kalau Benyamin sampai ditahan tidak pulang, sehingga dia mengorbankan perasaan tubuhnya, keluarganya untuk menjadi budak. Inilah contoh teladan orang yang mengorbankan dirinya. Bapa Surgawi dan sebagian tokoh ayat-ayat di dalam Alkitab, banyak hal kalau boleh diceritakan satu persatu tidak akan selesai. Banyak hal di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka melakukan pengorbanan. Tokoh yang paling sempurna yang boleh kita teladani yaitu Bapa di surga, yang mengorbankan anaknya, karena hanya itulah satu-satunya yang terbaik. Tidak ada anak kedua, ketiga, dan keempat. Anaknya hanya satu-satunya, dan itulah yang terbaik yang Bapa miliki, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, telah dikorbankan untuk kita. Amin. Dan yang kedua, pengorbanan, tindakan apa yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini, yaitu rela menderita demi Kristus. Kalau kita
di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu sangat mudah, sangat gampang. Mengasihi orang yang mengasihi kita sangat mudah. Dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia. Jika seorang ingin percaya kepada Kristus, mengambil satu keputusan, yaitu aku mau ikut Kristus. Di situ dikatakan percaya tidak cukup, tetapi dia harus menderita untuk Kristus. Barang siapa tidak mau memikul salibnya, dia tidak layak bagi Allah. Amin. Dia tidak layak bagi Allah. Barang siapa tidak pikul salib. Kita tidak hanya menantikan berkat. Berkat itu tidak salah, tidak dosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, ketika kita harus pikul salib, pikullah dan terimalah dengan ucapan syukur. Juru selamat kita Yesus Kristus telah menjadi teladan. Dialah Raja segala raja. Hanya perlu percaya bahwa Yesus telah dipaku di atas kayu salib karena dosa dunia, dan Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hanya itu saja yang diperlukan untuk kita membayar, yaitu menanggung setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Salib yang kita pikul masing-masing itu juga anugerah. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, derita mungkin di dalam kehidupan hari-hari ini, kok begini amat ya Tuhan hidupku, kok seperti ini Tuhan hidupku. Kita seringkali bertanya-tanya, harus inikah yang aku harus tahu? Di manakah Tuhan? Adakah Tuhan? Aku selama ini tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Ketika itu terjadi, disitulah rahmat kemurahan Tuhan terjadi atas kita. Dia berikan kepada orang yang dikasihinya. Ketika kita memikul salib, itulah rahmat kemurahan Tuhan terjadi. Bukan berarti Tuhan itu jahat, kejam, tidak. Dia justru mengasihi kita ketika kita diizinkan untuk memikul salib. Pertanyaannya, adakah iman kita semakin meningkat? Apa yang harus kita lakukan ketika kita memikul salib? Jawabannya adalah rela menderita demi Kristus. Jawabannya adakah kita rela untuk Kristus, rela menderita, ataukah kita memilih untuk memberontak? Gak mau aku Tuhan, aku mau melepaskan salib ini. Firman Tuhan mengingatkan, ketika kita tidak mau memikul salib itu, dia sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari umat Tuhan, mungkin kita selalu mengira bahwa adalah cukup untuk sekedar menjadi orang percaya. Percaya itu baik,
menjadi orang Kristen itu baik, tapi ternyata mengiring Yesus harus melayani Tuhan, menggenapi visi Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Mereka harus mengambil bagian, yaitu melayani. Karena Yesus Kristus telah melayani lebih dulu sebelum kita melayani. Tidak cukup kita hanya sekedar percaya dan menerima pengorbanan Kristus, menerima keselamatan, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Seringkali orang menolak melayani karena dia berada di zona yang nyaman, sudah berada di posisi yang enak. Karena di dalam pelayanan selalu ada yang namanya gesekan, yang namanya proses pertumbuhan iman, mengerti, sosialisasi, mengalah, mau mengerti bukan dimengerti. Ada hal-hal yang kita harus korbankan ketika kita harus melayani Tuhan. Mungkin waktu kita, pasti waktu kita, bahkan uang kita, pikiran kita, perasaan kita. Adakah kita memiliki kasih ketika kita mengaku sebagai orang Kristen? Ini tidak hanya berbicara soal materi, tidak, tetapi seluruh hidup kita mau korbankan. Ketika kita mengenang kasih Tuhan melalui salibnya, adakah kita punya semangat yang sama menjadi prajurit-prajurit yang militan untuk Tuhan? Biarlah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, menggenapi visi Allah, yaitu kita menjadi murid-muridnya yang meneladani teladannya, yaitu menanggung salib. Dengan jalan apa? Kita memberikan hidup kita yang terbaik. Ketika engkau mengasihi, engkau mengatakan kasih kepada Tuhan, namun ketika itu tidak dinyatakan, tidak dibuktikan, itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Kasih itu perlu dibuktikan, cinta itu perlu dibuktikan. Dan Kristus telah membuktikannya. Kristus telah rela mati di atas kayu salib. Dan sejarah dunia telah mencatat, bahkan Presiden kita Jokowi telah menulis bukan Isa Al-Masih lagi, kematian Tuhan Yesus. Bukan lagi Isa Al-Masih. Presiden kita Jokowi sudah merubahnya, memperingati kematian Tuhan Yesus, dan itu tercatat oleh dunia, dan semua juga mengakui bahwa Yesus Kristus Jumat Agung, Jumat yang agung, dia mati di atas kayu salib. Inilah teladan yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap kita, besar, kecil, tua, muda, jangan melihat diri kita. Pujian yang dinaikkan oleh Impact Youth tadi, begitu saya resapi, sangat indah, Bapak Saudara. Sungguh kau rela disalib, kasihmu termegah. Berarti tidak ada di dalam dunia ini kasih seperti yang Yesus telah berikan. Apakah kita sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan? Adakah kita mau rela berkorban demi Kristus? Amin.
kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Saya undang para pelayan PAB untuk maju ke depan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh datang di tempat kudus-Mu Tuhan, di rumah suci-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memperingati hari kematian Engkau di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, bahwa satu kali lagi Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk hadir masuk di dalam hadirat-Mu yang suci. Pada pagi hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa kasih-Mu itu Tuhan telah rela memberikan nyawa-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan kami boleh hidup, kami boleh dimenangkan, kami boleh diselamatkan. Kiranya setiap kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengikuti teladan Engkau ya Tuhan. Untuk kami boleh memberikan hidup kami, memberikan kasih kami, rela berkorban demi kepentingan Tuhan Yesus. Dan kepada sesama kami Tuhan, kami boleh mengasihi lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Jamaah Tuhan, urapan Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Dan kepada kedua hamba-Mu yang akan melayani di dalam perjamuan suci, Tuhan layakkan mereka, kehidupan mereka, sehingga pelayan-pelayan ini suci dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh
Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan demi dosa kami. Kami percaya Tuhan bahwa tubuh dan darah Kristus yang telah menyucikan kami, menebus setiap pelanggaran kami, setiap pikiran kami, tindakan kami, perbuatan kami, ucapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah setiap kita boleh memeriksa setiap hati kita masing-masing pada pagi hari ini. Kita mengoreksi diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Adakah kita selama ini menghargai pengorbanan Kristus di dalam hidup kita? Haleluya, haleluya. Sebelum kita makan roti ini, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Angkatlah hati kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita pegang cawan ini di tangan kanan kita dan di kanan kiri. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bersama-sama kita minum dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima
untuk salib yang boleh menebus setiap pelanggaran kami. Kami percaya dengan bulu-bulu kami menjadi sembuh. Kami percaya dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan telah melayakkan setiap kami. Kami menjadi manusia baru di hadapan Engkau, dan kami tidak akan kembali lagi dengan hidup kami yang lama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik apa yang kami miliki Tuhan di dalam hidup ini bagi Engkau yang sudah mengasihi kami. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Ampuni Tuhan, ampuni kalau kami lebih mengasihi dunia ini. Ampuni kalau kami belum seperti yang Tuhan mau. Yesus, biarlah hati kami memiliki kerelaan untuk mengasihi Engkau lebih daripada dunia ini. Haleluya. Ajar kami, mata kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk terarah hanya kepada Engkau ya Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, yang taat kepada Engkau sampai kesudahan akhir hidup ini, sehingga kami boleh menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah di dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sampai pelayan akan mengambil. Warta gereja ibadah Paskah hari ini sudah terlaksana. Terima kasih buat semua para pelayan Tuhan dan panitia, buat semua jemaat yang sudah mengambil bagian dalam apapun juga ya. Terima kasih kiranya Tuhan yang membalas semua jerilah apapun yang sudah diberikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kemudian minggu depan, hari Minggu ya, maksudnya bukan minggu depan, hari Minggu ada ibadah Paskah, dan Immanuel Kids dan Impact Youth akan bergabung dengan ibadah Paskah umum. Ya, kita akan mulai jam 7. Mengingatkan kembali untuk para panitia sebelum mulai, kita akan berdoa lebih dulu. Masih dibuka kesempatan untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan Paskah, yang mungkin berupa apa saja. Kemudian next ya, pelayanan konseling dan doa bagi jemaat yang punya pergumulan dan rindu didoakan, silakan menghubungi saya, Bapak Gatot. Setelah ibadah raya selesai, boleh atau hari yang cocok mengundang seluruh jemaat dan panitia untuk hadir. Next ya, hari Sabtu jam 5 sebelum gladi bersih ada doa bagi pelayan-pelayan Tuhan.
dan panitia. Tidak ada yang lain. Kita akan berikan persembahan satu kali. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Kami boleh percaya bukan karena kekuatan hebat kami, tetapi karena kasih anugerah-Mu yang boleh menarik kami masuk di dalam kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan, selalu tunduk dan taat, setia hanya kepada-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh menanggalkan zona nyaman kami, untuk kami boleh menanggalkan setiap ego kami, kepentingan pribadi kami Tuhan, hanya untuk melakukan visi daripada Kristus. Kerajaan Allah terjadi atas kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu.
Haleluya, haleluya Yesus. Jamah setiap hati kami, bentuk setiap hati kami Tuhan. Ubahkan kami menjadi manusia yang baru, menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, umat-Mu Gereja Pantekosta Immanuel. Tidak ada satupun yang luput daripada pengetahuan Engkau, pandangan Engkau, yang seluruh kami yang ada di ruangan ini Tuhan, ada di tangan Tuhan, ada di pemandangan mata Tuhan. Ini kami Tuhan, baik tua, muda, besar, kecil, semuanya Engkau melihat kami. Dari surga Engkau memandang setiap kami, bahkan Engkau melihat setiap isi hati kami Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah, bertahtalah di setiap hati kami. Rumah-Mu, inilah hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh indah, sungguh kami boleh merasakan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk setiap panitia yang boleh bekerja. Terima kasih untuk setiap jeripaya mereka Tuhan. Tuhan yang saja yang sanggup membalas setiap apa yang mereka telah lakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya semakin Tuhan penuhi mereka dengan karunia-karunia, talenta-talenta yang daripada Roh Kudus memenuhi setiap mereka Tuhan. Untuk mereka diajar lebih lagi di dalam melayani, mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya. Pakai kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bagi ladang pekerjaan Engkau, kerajaan Engkau ditegakkan di tempat ini. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik WL, singer, musik, multimedia, tim aser, kolektan, para pelayan perjamuan suci, para pelayan doa syafaat. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan pribadi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Tuhan yang akan memenuhi setiap kebutuhan mereka sesuai dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan, semuanya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama pekerjaan Engkau di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, setiap amplop-amplop yang sudah diisi Tuhan. Kau memberkatinya, berkati dengan berlipat kali ganda. Berkati mereka yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, tatanan, syukur, maupun persembahan Paskah, berupa apapun juga Tuhan, baik berupa materi maupun barang, apapun juga itu Tuhan. Kau mengembalikan mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan ucapan syukur kami Tuhan dengan ramah-ramah yang ada di bawah. Tuhan memberkati setiap makanan minuman yang boleh kami nikmati bersama Tuhan, sehingga sukacita Allah mengalir melimpah buat setiap umat-Mu Tuhan dalam kebersamaan kami sebagai keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Boleh saling mendukung, mensupport satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa buat sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan buat kami umat-Mu Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur. Sebentar kami akan pulang. Tuhan hentakkan tibakan kami di rumah dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun juga. Tuhan yang memagari kami, keluar masuk kami dengan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa seperti Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perkara jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuntut mengarahkan kita kepada kehendak Allah di dalam pribadi kita, serta berkat sukacita, damai sejahtera, kebajikan, berkat kekuatan serta hikmat dari Allah Roh Kudus. Tuhan mengaruniakan engkau dengan roh takut akan Allah, mencintai segala pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Kau akan menikmati seluruh kebaikan Tuhan di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lubung-lubungmu akan diisi penuh dengan melimpah. Allah Roh Kudus memberikan hikmat marifat memenuhi setiap hati kita dan perasaan kita. Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Immanuel dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat juga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Panitia